Pemirsa yang berbahagia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu." Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah dia mengubahnya. Boleh jadi dengan tangannya, dan jika dia tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Di sini Nabi SAW menyampaikan, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka kemungkaran yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengubahnya adalah kemungkaran yang kita lihat. Dan yang dimaksud dengan kita lihat di sini adalah yang kita ketahui secara nyata. Orang tersebut melakukan kemungkaran. Oleh karena itu di antara adab dalam dakwah, kita tidaklah diperintahkan untuk mengubah kemungkaran dengan cara selidik-selidik, dengan cara mengkorek-korek, dengan cara mengintip, dengan cara memata-matai. Nah, karena kemungkaran yang kita dituntut untuk mengubahnya adalah kemungkaran yang kita ketahui. Dan kita mengetahuinya karena pelaku kemungkaran tersebut melakukan kemungkaran secara terang-terangan. Kita tidak diperintahkan untuk melakukan tajasus, memata-matai, mengintip-ngintip, menguping, supaya kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini satu adab yang penting berkaitan dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengubah kemungkaran, memberikan nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan. Ini semua kita lakukan manakala kita mengetahuinya. Dan kita mengetahuinya tanpa mengkorek-korek, tanpa membongkar-bongkar, tanpa menyelidik-nyelidiki. Kemudian satu hal yang menarik, Nabi katakan, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Apa itu kemungkaran? Kemungkaran yang disebut dengan kemungkaran adalah satu pelanggaran syariat, manakala pelanggaran syariat tersebut satu hal yang disepakati oleh para ulama sebagai sebuah pelanggaran syariat. Maka disyaratkan sesuatu itu disebut dengan kemungkaran adalah ulama bersepakat kalau itu adalah pelanggaran syariat. Maka ketika ulama bersepakat minum khamar adalah satu hal yang terlarang, berzina adalah satu hal yang bernilai dosa, maka riba adalah satu maksiat yang sangat besar di sisi Allah. Maka hal-hal semacam inilah yang di sana kita bisa melakukan ingkarul mungkar. Adapun jika satu permasalahan itu diperselisihkan oleh para ulama, maka perlu kita rinci dengan dua rincian. Jika perselisihannya adalah perselisihan yang kuat, semacam perselisihan apakah ketika kita jadi makmum sholat maghrib, apakah kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah ataukah tidak, maka ini perselisihan yang kuat di antara para ulama, maka tidak ada di sana ingkarul mungkar, mencela dengan keras orang yang kita nilai melakukan kesalahan. Yang diperkenankan adalah diskusi ringan, diskusi ilmiah, diskusi yang sehat. Kemudian yang kedua, akan tapi jika pelanggaran syariat tersebut atau hal yang diperselisihkan ulama tersebut, perselisihannya adalah perselisihan yang lemah, bukan perselisihan yang kuat. Maka di sana, maka dalam kondisi ini kita boleh memposisikan hal ini sebagai satu hal yang sebagai sebuah kemungkaran yang patut untuk kita tindak. Manakala perselisihan yang ada di antara para ulama dalam masalah ini
perselisihan yang lemah. Kenapa perselisihan yang lemah? Karena ulama yang punya pendapat berbeda hanya berdasarkan semata-mata logika, sedangkan ulama yang melarangnya nyata-nyata berdalil dengan dalil yang sangat-sangat kuat dan gamblang. Maka di sana, maka dalam kondisi ini kita boleh melakukan memberikan celaan yang keras jika memang itu tepat dan jika memang dalam kondisi tersebut bisa membuahkan manfaat yang kita harapkan. Semisal jika ada orang yang melakukan riba fadl, yaitu riba dalam tukar menukar uang dengan berselisih, atau tukar menukar benda ribawi dengan yang seharusnya tidak boleh berselisih, kemudian ada selisih di dalamnya, maka riba fadl ini sebenarnya ulama berselisih pendapat apakah itu terlarang ataukah tidak. Namun perselisihan dalam masalah ini adalah perselisihan yang lemah. Maka ketika ada orang yang membarter beras 5 kilo yang bagus dengan beras 10 kilo yang jelek, maka kita bisa menegurnya dan mengingatkannya dan menyampaikan kepadanya kalau itu adalah riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah kemungkaran menimbang pendapat ulama yang membolehkan riba fadl adalah tergolong pendapat yang lemah. Maka menimbang hal ini tentang apa itu kemungkaran bisa kita lihat, bisa kita simpulkan tidak akan ada orang yang bisa melakukan ingkarul mungkar dengan tepat kecuali orang yang berilmu. Dia tahu apakah ini kemungkaran ataukah bukan. Inilah pentingnya ilmu dalam berdakwah secara umum dan mengingkari kemungkaran secara khusus.